Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang format laporan praktikumnya. Jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana contoh sistematika pembuatan laporan praktikum. Jadi setelah kita melaksanakan praktikum, maka harus ada laporan dari praktikum yang sudah kita laksanakan. Jadi yang pertama adalah yang akan kita buat, yaitu sampulnya dulu. Jadi sampul itu berisi tentang laporan praktikum. Kita melakukan praktikum apa? Jadi contohnya nanti Ibu lampirkan ya, karena kalau di sini nggak kelihatan. Atau ada ya? Saya nggak bisa. Oke. Di sini contoh laporannya. Ada nanti Ibu lampirkan di classroom kalian bisa lihat filenya. Oke, jadi contohnya sampul itu seperti ini, bisa kalian lihat masing-masing. Nah, ini contoh sampul di mana di sini terdiri dari yang pertama itu adalah judul laporan. Apakah kita meneliti fisika, kimia atau apa? Jadi kalian tulis judulnya laporan apa. Lalu ada judul praktikum. Di sini judul praktikumnya kalian adalah pengaruh lama perendaman terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, lalu ada kelas dan nama kalian isi sekolah, Yayasan Pendidikan Islam, Madrasah Aliyah Al-Hikmah Ranti Angin, tahun pembelajaran. Nah, setelah membuat sampul, halaman selanjutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar itu berisi ucapan terima kasih atau apa. Lalu selanjutnya adalah halaman selanjutnya adalah daftar isi. Nah, di sini akan Ibu review di daftar isinya. Terang. Daftar isi ini berisi nanti ada halaman sampul, terang sekali, kata pengantar, lalu ada daftar isi. Nanti kalian bisa lihat di lampiran yang ada di classroom-nya. Di situ di daftar isi itu ada bab 1 pendahuluan. Setelah daftar isi, halaman selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Jadi nanti bab 1 itu berisi latar belakang, rumusan masalah, lalu selanjutnya adalah tujuannya kita melaksanakan praktikum itu apa. Nah, bab kedua itu adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini teori-teori atau referensi yang akan kita gunakan. Contohnya, kalian sedang praktikum tentang kacang hijau. Kalian bisa cari referensi di internet atau di buku terkait tentang kacang hijau, terkait tentang penelitian kacang hijau itu seperti apa. Selanjutnya, bab ketiga adalah metodologi penelitian. Sudah Ibu lampirkan juga, nanti kalian lihat sendiri di classroom, sudah Ibu lampirkan. Metodologi penelitian ini bagian yang pertama adalah pelaksanaannya. Pelaksanaan di sini meliputi tempat hari apa kita melaksanakan praktikum, lalu tanggalnya tanggal berapa, tahun. Setelah itu waktunya kalian melaksanakan praktikum itu, contohnya mulai dari besok hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Waktunya mulai contohnya jam 7 pagi, 7.00 sampai dengan hari apa kalian melaksanakan praktikumnya. Jadi kalian mulainya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalian mulai dari tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal berapa berakhirnya. Lalu ada tempat. Nah, tempat di sini sangat penting karena kita bisa mengetahui praktikumnya dilaksanakan di mana. Kalian praktikumnya di rumah atau di sekolah. Jadi kalau kalian praktikum di rumah, maka kalian isi saja praktikum dilaksanakan di rumah siswa. Selanjutnya, setelah pelaksanaan, bagian yang kedua adalah alat dan bahan. Jadi di video sebelumnya Ibu sudah memberitahukan kalian alat dan bahannya berupa apa saja, dan langkah-langkah kerjanya juga berupa apa saja. Kalian bisa isi sendiri nanti ya. Selanjutnya bab 4. Oke, selanjutnya adalah bab 4 ya. Bab 4 itu membahas tentang data hasil pengamatan dan juga pembahasan. Nah, jadi kalau di bab 4 itu kita akan bahas tentang hasil pengamatan kita seperti apa.
Nah, di sini data hasil pengamatannya itu akan dijelaskan melalui tabel penelitian. Nah, tabel penelitiannya nanti Ibu lampirkan juga, kalian bisa lihat. Di lampirannya itu nanti ada tertulis jumlah biji dan kecambah berdasarkan kelompok. Jadi kalian praktikumnya nanti per kelompok ya. Jadi kan kita akan mengamati kecepatan perkecambahannya. Jadi ada pengamatan 6 jam, 12 jam, 18 jam, 24 jam, 30 jam. Jadi ini maksudnya kalau 6 jam setengah dari 12 jam ya, 12 jam itu sehari semalam. Jadi kalian akan mengamati sekitar 6 jam. Lalu pengamatan keduanya itu 12 jam, setelah itu 18 jam. Lalu ada pengamatan 24 jam, 30 jam, 36 jam, 42 jam, 48 jam, dan 54 jam. Jadi di sini kalian harus amati pada saat jam-jam ini, jam-jam tertentu ya. Selanjutnya tabel kedua, nanti itu kecepatan rata-ratanya. Atau bisa juga kalian ukur, bisa juga kalian langsung hitung antara jamnya antara dari 6 jam sampai dengan 54 jam. Nanti dirata-ratakan kecepatannya ya, kecepatan tumbuh kecambahnya. Dan rata-rata dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 itu nanti dirata-ratakan tumbuhnya. Nanti Ibu jelaskan melalui tabelnya. Selanjutnya setelah pembahasan, jangan lupa dipoto. Nanti kalian akan lampirkan di belakang laporan dokumentasinya ya. Jadi hari pertama atau ketika kalian melakukan pengamatan hari pertama 6 jam itu kalian foto proses pertumbuhannya seperti apa dipoto. 6 jam, 12 jam, 48 jam, 24 jam kalian foto. Nanti dilampirkan di belakang laporannya. Selanjutnya bab 5. Bab 5 itu berisi tentang penutup. Di sana ada kesimpulan, lalu ada kritik dan saran. Jadi kalau kesimpulan itu kalian simpulkan semua hasil laporannya dari bab 1 sampai dengan pembahasan, disimpulkan ya, singkat, padat, dan jelas kalau di kesimpulan. Terus ada saran dan kritik. Kalian bisa memberikan saran dan juga kritik terhadap laporan. Lalu bisa kalian berikan saran terhadap proses praktikum selanjutnya itu seperti apa bagusnya. Lalu selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka di sini maksudnya adalah kalian sudah pelajari kan di bahasa Indonesia di kelas 9 kemarin di MTS dan SMP. Jadi kalau daftar pustaka itu referensi yang kita gunakan, berapa referensinya, terus apa-apa saja, apakah kita ambil di internet, apakah kita ambil di buku, itu semua dicantumkan di daftar pustaka. Selanjutnya adalah lampiran. Nah, di lampiran ini kalian bisa cantumkan foto-foto yang kalian punya, foto-foto terkait dengan pertumbuhan perkecambahannya. Ingat, jika dipoto jangan dipoto dari atas ya, dipoto dari samping biar kita bisa lihat proses pertumbuhannya. Dan ada dua, yaitu tempat terang dan juga tempat gelap. Oke, selanjutnya nanti bisa mungkin kalian tanyakan di grup belajarnya kalian masing-masing. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.